Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Rizwal, NIM 2119278. Saya dari kelas PAI 4G. Baiklah, di sini saya akan membacakan intisari dari mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu dari bab 7 sampai bab 13. Yang pertama, mengenai komunikasi kelompok. Michel Bourgon dan Michel Rovner mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggotanya itu dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Adapun beberapa karakteristik komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, komunikasi kelompok bersifat formal dan artinya itu pelaksanaannya itu direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan komponen-komponennya. Yang kedua, komunikasi kelompok terorganisir, yaitu orang-orang yang bergabung dalam kelompok mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi kelompok terlembagakan dalam arti aturan mainnya. Beberapa fungsi diantaranya, yang pertama fungsi hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang terakhir fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Selanjutnya yang kelompok yang bagian 8, komunikasi media. Menurut KBBI, media dapat diartikan sebagai yang pertama alat, yang kedua alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Selain itu, media juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi media adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Bentuk-bentuk komunikasi media, yang pertama komunikasi massa, yang kedua media sosial, yang ketiga komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Yang bab 9, prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif itu yang pertama respect atau respect, perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Yang kedua empati, dalam kurung atau empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain. Dengan ini komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai kondisi psikologis lawan bicara. Yang ketiga, audible atau dapat didengar. Mengandung makna pesan Anda harus dapat didengarkan dan dimengerti. Yang keempat, clarity atau jelas. Kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan orang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Yang kelima, humble atau rendah hati. Sikap rendah hati memberikan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan Anda menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, yang bagian 10, public relation. Public relation merupakan cara bagaimana berkomunikasi dengan publik agar kepentingan publik dapat terlaksana oleh organisasinya dan bagaimana cara memberikan informasi-informasi sepenuhnya tentang perusahaan berkaitan dengan produk-produknya. Melalui publik ini, organisasi berkomunikasi dan menjalin relasi dengan publik-publiknya. Dalam menjalin komunikasi, organisasi memerlukan media massa. Yang bab 11, etika komunikasi Islam. Etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang. Disampaikan dengan mengandung unsur Islami mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam etika berkomunikasi Islam ada 6 prinsip gaya bicara atau pembicaraan, yaitu pertama, kaulan sadidan, perkataan benar, lurus dan jujur. Yang kedua, baligan kaulan, perkataan yang membekas pada jiwa. Yang ketiga, kaulan masyara, perkataan yang ringan. Yang keempat, kaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Yang kelima, kaulan karima, perkataan yang mulia. Yang keenam, kaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Selanjutnya bab 12, hubungan komunikasi dan pendidikan. Hubungan komunikasi dan pendidikan misalnya seperti suasana dialogis antara seorang ayah dan seorang anaknya yang sedang terlibat dalam pembicaraan pembentukan kehidupan di masa depan. Istilah dialogis di sini menunjukkan adanya unsur komunikasi antara dua orang, ayah dan anak. Ayah berkedudukan sebagai komunikator dan pemrakarsa, gagasan dalam merencanakan suatu dialog tersebut. Tetapi ia juga sekaligus merupakan pihak yang mendengarkan umpan balik dialog, sehingga ia sekaligus menjadi komunikator dan komunikan. Ayah dan anak secara bersama-sama terlibat dalam suasana komunikasi. Jordan
pada tahun 1984 pernah berkata bahwa tidak ada perilaku pendidikan yang tidak berkaitan dengan komunikasi. Ini artinya bahwa hampir semua kegiatan pendidikan banyak dilakukan atau berkaitan dengan komunikasi. Yang terakhir, hubungan komunikasi dengan dakwah. Dimana jika dilihat dari segi proses dakwah adalah komunikasi ajaran Islam di masa di mana dai menyampaikan pesan ajaran Islam melalui lambang-lambang kepada mad'u. Mad'u merupakan pesan itu, mengolahnya dan kemudian meresponnya. Dalam proses terjadinya transmisi pesan dari dai dan interpretasinya oleh mad'u, objek dakwah. Untuk mencapai keberhasilan komunikator atau dai harus memiliki tiga hal penting, yaitu yang pertama kredibilitas atau kepercayaan diri yang tinggi, yang kedua daya tarik seperti dalam kesamaan bahasa atau daerah, yang ketiga kekuatan, yakni memiliki pengaruh yang besar dan luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.